Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Yuningsi dari semester 4 Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Majapahit. Kepada yang terhormat, Bapak Muhammad Syarif Khalili selaku dosen pengampu mata kuliah Pemikiran dan Peradaban Islam. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan Islam setelah Nabi Muhammad SAW hijrah dan juga beberapa hikmah yang dapat kita petik dari peristiwa hijrah tersebut. Kata hijrah berasal dari akar kata hajaroh yang berarti berpindah. Dalam pengertian syar'i, hijrah berarti perpindahan Rasulullah SAW bersama sahabat-sahabatnya dari Mekah menuju Madinah, kira-kira tahun ke-13 dari masa kenabiannya, atau perpindahan dalam rangka meninggalkan kampung kemusyrikan menuju suatu kampung keimanan, dalam rangka melakukan pembinaan dan pendirian masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah selama bertahun-tahun menghasilkan pengikut yang sedikit. Kafir Quraisy selalu melancarkan ancaman dan siksaan. Mereka menghadang Nabi Muhammad SAW untuk tidak meneruskan dakwahnya. Kafir Quraisy melakukan berbagai cara untuk menghalangi dakwah, bahkan ingin membunuh Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya. Nabi Muhammad SAW diperintah untuk hijrah ke Madinah. Penduduk Madinah atau Yasrib dikenal baik dan ramah. Akhirnya Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Begitu mendengar keberangkatan Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah menuju Madinah, semua kaum Ansor menunggu kedatangan Nabi Muhammad SAW. Ketika melihat Rasulullah SAW dan sahabatnya, serentak mereka menyambutnya. Suara riuh dan takbir menggema di Bani Amr bin Auf. Kaum muslimin merasa sangat bahagia dan bersukaria dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Mereka menyambut dan menghormatinya sebagaimana seorang nabi yang selama ini dinantikan kedatangannya. Dengan diterimanya Nabi Muhammad SAW dan umat Islam oleh masyarakat Madinah, Nabi Muhammad SAW memberikan gelar kepada umat Islam Madinah dengan sebutan kaum Ansor, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi penolong, sementara umat Islam yang datang dari Mekah diberi nama kaum Muhajirin. Nabi Muhammad SAW mulai menyusun dan melaksanakan program. Dalam menjalankan program dakwah, Nabi Muhammad SAW menggunakan beberapa strategi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembangunan masjid. Masyarakat Madinah, terutama kaum Muhajirin dan kaum Ansor, ikut ambil bagian dalam pendirian masjid. Masjid yang dibangun tersebut berdinding bata, berkayu batang kurma, dan beratap daun kurma. Masjid tidak hanya digunakan untuk sholat, seluruh kegiatan Nabi Muhammad SAW di Madinah dipusatkan di masjid. Yang kedua yaitu membangun persaudaraan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Orang hijrah dari Mekah ke Madinah disebut kaum Muhajirin. Orang yang menyambut kedatangan mereka di Madinah disebut kaum Ansor. Kaum Ansor mengakui kaum Muhajirin sebagai saudaranya. Mereka mempersilahkan kaum Muhajirin untuk tinggal di rumah dan memanfaatkan semua fasilitasnya. Kenyamanan dan ketentraman dirasakan oleh Muhajirin walaupun bukan tinggal di rumah sendiri. Kaum Muhajirin dan kaum Ansor saling tolong-menolong dalam melakukan kegiatan dan interaksi. Suasana Madinah menjadi indah dan rukun. Kemudian yaitu perumusan piagam Madinah. Selain Muslim, penduduk Madinah dihuni oleh non-Muslim. Nabi Muhammad SAW merumuskan sebuah piagam yang disepakati dan diberlakukan untuk orang Muslim dan non-Muslim, yang disebut dengan Piagam Madinah. Piagam ini bertujuan untuk mewujudkan keharmonisan, saling menghormati, toleransi, dan saling menjaga lingkungan. Piagam ini menurut sejarawan Muslim Ibnu Hayyam merupakan undang-undang dasar negara dan pemerintah Islam yang pertama. Azas perikemanusiaan, keadilan sosial, toleransi, saling membantu, dan sebagainya menjadi isi utama dalam piagam tersebut. Madinah menjadi daerah maju baik peradaban maupun kebudayaannya. Hal ini berkat program-program cerdas Nabi Muhammad SAW. Hijrah adalah sebagai awal kebangkitan Islam. Tahun baru Islam, hari itu secara historis merupakan tonggak sejarah penting bagi umat Islam. Pada hari itulah Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah sebagai langkah awal strategis bagi kebangkitan Islam dan umat Islam di dunia. Karena semakin banyak agenda keberhasilan umat Islam di masa depan, terutama dalam menguasai iptek dan perekonomian, maka eksistensi Islam akan semakin disegani. Secara historis, Islam pernah mengalami kejayaan di abad ke-9 sampai dengan abad ke-11 Masehi, membuktikan bahwa Islam dan umat Islam sangat terbuka bagi kemajuan peradaban dunia. Hikmah hijrah yang dapat kita ambil dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW untuk kaum muslimin saat ini adalah peristiwa hijrah tersebut merupakan tonggak sejarah yang monumental dan memiliki makna yang sangat kuat dan kokoh dan tegaknya ajaran Islam.
serta perkembangannya ke seantero dunia. Hijrah merupakan tonggak kebangkitan Islam yang semula diliputi suasana dan situasi yang tidak kondusif di Mekah menjadi suasana prospektif di Madinah. Yang kedua yaitu hijrah mengandung semangat perjuangan yang tidak kenal putus asa dan rasa optimisme yang sangat tinggi bahwa pada akhirnya Islam akan berjaya karena hijrah tidak hanya bermakna fisik yaitu berpindahnya manusia secara fisik dari satu tempat ke tempat lain, tetapi juga bermakna mental yakni meninggalkan segala hal yang buruk menuju segala hal yang baik. Rasulullah SAW dan para sahabatnya telah mampu melawan rasa sedih dan takut dengan berhijrah. Meski harus meninggalkan tanah kelahiran, sanak saudara yang belum Islam dan harta benda mereka. Kemudian hijrah mengandung semangat persaudaraan yang sangat dalam seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor. Contohnya beliau mempersaudarakan mereka berdua, seorang muhajirin dan seorang ansor, seperti Abu Bakar As-Siddiq dari kaum muhajirin dengan Kharijah bin Zubair dari kaum ansor, Umar bin Khattab dari kaum muhajirin dengan Utbah bin Malik dari kaum ansor, Utsman bin Affan dari kaum muhajirin dengan Aus bin Sabit dari kaum ansor, Talha bin Ubaidillah dari kaum muhajirin dengan Ka'ab bin Malik dari kaum ansor, dan lain sebagainya. Sekian video yang dapat saya sampaikan mengenai perkembangan Islam setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Begitupun hikmah yang dapat kita petik dari peristiwa hijrah tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.